Selamat pagi bagi Amang Inang dan seluruh saudara-saudara dimanapun berada, warga GKPA dan simpatisan. Kita memasuki hari ke-253 2021. Sebelum kita mulai karya kita, marilah memohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. If anyone hears my words and does not obey them, I do not judge him. For I have not come to judge the world, but to save the world. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan kali ini akan bertemakan Yesus datang bukan menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Saya ulangi, Yesus datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, hari ini hendak menjelaskan dua kata yang bertolak belakang, yaitu menghakimi dan menyelamatkan. Mengapa disebut bertolak belakang? Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Berarti menghakimi kontras dengan menyelamatkan. Untuk memahami perkataan ini, ada baiknya kita sebenarnya membaca teks Yohanes 3 ayat 17 dan Yohanes 9 ayat 39. Jika kita baca nanti kedua teks ini, maka di situ akan kita temukan tidak menghakimi, kata tidak menghakimi dan untuk menghakimi. Nah, apalagi dalam semua ayat tersebut, baik itu teks hari ini, Yohanes 12 ayat 47, Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 9 39, kata dasar yang digunakan sama, yaitu krino. Nah, kata krino, makna utamanya adalah memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Jadi pemisahan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dari suatu opini yang melalui bukti-bukti pengajuan atau pengujian. Jadi krino ini merupakan suatu perkataan yang memisahkan, lalu diuji kebenarannya. Namun ada kalanya kata ini mengandung opini negatif berdasarkan anggapan atau penilaian sepihak. Jadi krino ini bisa negatif karena ada penilaian sepihak, bukan penilaian yang berimbang. Kata ini juga bermakna meminta keadilan, menghakimi, dan menjatuhkan vonis atau hukuman. Biasanya kata ini digunakan oleh Allah, tapi juga untuk manusia yang ditujukan kepada pihak lain atau kepada diri sendiri. Sebenarnya kata krino ini memiliki arti yang amat luas. Dari kata ini terdapat macam-macam turunan kata. Ada anakrino,
artinya memeriksa, menilai, menyelidiki, mengkritiki, menghakimi. Ada juga kata diakrino, artinya membuat, memisahkan, atau membedakan, berselisih pendapat, menguji, dan lain sebagainya. Ada juga kata enkrino, yang artinya perhitungan secara konseptual untuk menghakimi atau kelayakan menghakimi seseorang. Dan terakhir kata krino, menghukum, menjatuhi hukuman, menyalahkan orang lain. Itu kalau kita melihat kata krino dan turunannya. Maka jika kita melihat dan memandang Yohanes 3:17, Yohanes 12 ayat 47, diperhadapkan dan dipertentangkan dengan Yohanes 9 ayat 39, maka kita akan melihat tadi pertentangan antara krino, menghakimi, dan sojo, menyelamatkan. Kata krino dikontraskan dengan kata sojo, maka kita akan melihat makna yang mendalam dari sojo dan krino ini. Nah, kalau kita baca Yohanes 9 ayat 39 itu, dikatakan begini, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Kata menghakimi bukan krino tapi krima. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata yang diterjemahkan dalam menghakimi adalah krima, yang berasal dari kata krino tadi. Namun apakah makna krino di sini akan menghakimi atau menghukum, menjatuhkan vonis hukuman? Nah, ini yang menarik untuk kita telisik. Ternyata kalau kita baca teks ini lebih mendalam, dengan membaca keseluruhan perikop ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, maka kita akan melihat nanti bahwa orang buta yang sejak lahirnya ini membutuhkan belas kasihan Yesus. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya ini, menjadi sebuah pertentangan bagi orang Farisi. Karena penyembuhan ini tidak melalui hanya kata-kata, tapi Yesus meludahi tanah dan mencampurkan ludahnya itu dan menyembuhkan orang buta yang lahir sejak yang buta sejak lahirnya. Dan pekerjaan mengaduk tanah dengan air liur itu dianggap orang-orang Farisi sebagai pelanggaran hukum Sabat. Karena Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ini pada hari Sabat. Nah, pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi ini perlu ditimbangi. Apakah nanti Yesus memakai krino untuk menghakimi orang Farisi, atau orang Farisi menghakimi Yesus, atau sebaliknya orang buta itu memahami Yesus dengan baru, lalu akhirnya Yesus bukan lagi menghakimi orang buta dan orang Farisi, tapi hanya memisahkan mana orang baik dan mana orang jahat, memisahkan mana orang percaya, mana tidak percaya. Nanti dalam percakapan Yesus dengan orang yang buta sejak lahirnya itu, maka orang buta sejak lahir itu merasakan bahwa Yesus itulah juru selamat. Maka dengan tiba-tiba ketika dia bertanya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Lalu Yesus menjawab, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Itu berarti sadarlah, dia yang buta itu, mantan yang buta itu, dengan mendengar suara itu, dia yakin itulah Mesias. Lalu dia berkata, aku percaya Tuhan. Lalu seketika itu dia sujud menyembah Tuhan.
Ingat, kata-kata menyembah Tuhan ini hanya ditulis sekali di dalam Yohanes. Itu bukti bahwa perempuan itu percaya kepada Yesus. Dan akhirnya kata krino atau krima yang digunakan bukan lagi untuk menghukum orang Farisi, bukan lagi untuk menghukum mereka yang menuduhkan Yesus, tetapi hendak memisahkan mana orang percaya dan mana orang tidak percaya. Jadi perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang nyata yang hendak Yesus tunjukkan. Aku datang bukan lagi untuk menghakimi dunia, tapi aku datang untuk menyelamatkannya. Jadi kata kontras sojo dengan krino hendak menunjukkan, membedakan mana orang percaya dan mana orang tidak percaya. Karena itu, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hendak menghakimi dunia, melainkan hendak memisahkan orang percaya dan tidak percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa kedatangan-Mu, kedatangan Yesus ke dunia bukan hendak menghakimi dunia, tetapi hendak menyelamatkannya. Karya Yesus yang terjadi di dunia ini hendak memberi kami pelajaran bahwa Yesus benar-benar menginginkan pemisahan orang percaya dan bukan percaya. Orang percaya akan menyembahnya, orang yang tidak percaya pasti akan memberikan kritik-kritik supaya dunia tidak mempercayainya. Tetapi Yesus benar-benar menunjukkan kasih-Nya sehingga Dia tidak menghukum dunia tetapi hendak menyelamatkannya. Mampukan kami memahami firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Horas, horas, horas.